Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Buat teman-temanku, saya sangat heran, dari 1.100 orang yang subscribe kenapa tidak sampai 200 orang yang nonton. Bab 126, Menebus Diri Sendiri. Ketika Lu Zhou kembali ke Paviliun Langit Jahat, dia pergi ke ruang tersembunyi dan mulai mempelajari tulisan surgawi. Setelah setengah hari mempelajari teks tersebut, kondisi mentalnya kembali segar. Setelah Lu Zhou selesai, dia mengalihkan perhatiannya ke kotak misterius itu lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan anem muncul di tangannya. Bam, 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 Lu Zhou memegang anem dan mengayunkannya ke pedang beberapa kali. Itu hanya meninggalkan beberapa tanda di kotak misterius itu. Meski begitu, bekasnya hanya tersisa beberapa saat sebelum menghilang, kotak misterius itu dikembalikan ke tampilan aslinya. Kotak itu lebih kuat dari yang dia duga. Mungkin, aku butuh kunci. Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat alur di atas kotak itu. Polanya cukup aneh. Dia memanipulasi anem sampai cocok dengan pola alur pada kotak sebelum memasukkannya ke dalam alur. Polanya tiba-tiba berubah. Ketak. Tidak disebutkan namanya ditolak. Lu Zhou mengangkat tangannya dan mengingat anem. Pedang itu lenyap di udara tipis. Kemudian, dia mengirimkan beberapa gelombang energi ke kotak itu. Bam, 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 kotak bodoh. Koma. Sedangkan di luar bilik tersembunyi, Ming Xiyin dan yang lainnya yang baru saja tiba di dekat ruang tersembunyi mendengar keributan di dalam. Tuan marah lagi, gumam Yuaner kecil. Banyak hal terjadi akhir-akhir ini. Wajar jika Tuan marah. Petik 2. Kakak senior, akankah kakak senior Tianxin baik-baik saja? Little Yuaner bertanya dengan lembut. Saya tidak bisa memastikan. Guru berkata bahwa itu tergantung pada keberuntungannya. Petik 2. Mereka bertiga menggelengkan kepala. Bis, pintu batu ruang tersembunyi itu terbuka perlahan. Mereka bertiga langsung menahan nafas. Mereka tidak berani melanjutkan diskusi. Mereka melihat tuan mereka mengayunkan lengannya sebelum gelombang energi membawa kotak misterius ke aula besar. Lu Zhou perlahan berjalan ke arah mereka dengan tangan di punggung. Menguasai. 3 dari mereka berseru serempak. Ming Xiyin. Petik 2. Iya tuan. Petik 2. Kamu selalu punya ide terbanyak. Kotak ini sangat misterius. Aku akan menyerahkannya padamu untuk saat ini. Temukan cara untuk membukanya, kata Lu Zhou perlahan. Iya tuan. Ming Xiyin menyeringai saat melihat kotak itu. Saya paling suka tugas-tugas sederhana seperti ini. Petik 1. Lu Zhou menaiki tangga dan perlahan duduk. Begitu dia duduk, ketiga muridnya langsung menegakkan badan, mereka tidak berani bersikap sembarangan. Namun, dia tidak melihat mereka dan terus menghibur pikirannya sendiri. Saat ini, saya memiliki 8.762 poin prestasi. Sepertinya banyak, tetapi masih belum cukup bagi saya untuk membeli 6 garis trigram rekombinan. Awalnya, saya berencana membeli kartu item untuk saat saya membutuhkannya. Namun, jika saya sembarangan membelinya, harganya akan naik. Saya tidak punya pilihan selain menghabiskan energi saya untuk meningkatkan basis kultivasi saya. Meskipun basis kultivasi mereka baik, masih tidak mungkin untuk membawa mereka dalam misi seperti membunuh Wei Zuoyan. Petik 1. Ketika Lu Zhou memikirkan murid-muridnya, dia akhirnya berkata, bagaimana perkembangan basis kultivasi Anda? Duan Museng buru-buru membungkuk dan berkata, saya telah melakukan terobosan dengan teknik surgawi saya. Saya pikir saya bisa mendapatkan avatar 2 daun dalam waktu 1 bulan. Petik 2. Ming Xiyin berkata, basis kultivasi saya berada pada tahap avatar 1 daun. Petik 2. Kamu tidak menyembunyikan kekuatanmu. Lu Zhou menatap Ming Xiyin. Bagaimanapun, dia menemukan orang ini dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya ketika dia melawan Sang Qiuqi. Ming Xiyin buru-buru berkata, Guru, saya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak menyembunyikan sesuatu darimu. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Dia memandang Little Yuaner, yang berdiri di samping. Yuaner, bagaimana denganmu? Little Yuaner tersipu. Dia tergagap, puncak alam pengadilan surgawi. Ketika dia selesai berbicara, dia berlutut dan berkata, aku akan menerobos ke alam kesengsaraan dewa yang baru lahir secepat yang aku bisa. Petik 2. Dari 9 murid Lu Zhou, selain Old Eight dan Old Fifth, Little Yuaner adalah satu-satunya yang masih berada di alam Divine Court. Little Yuaner merasa malu saat memikirkan hal ini. Lu Zhou tidak terlalu keberatan. Namun, dia merasa kekuatan keseluruhan mereka sedikit lemah. Jika mereka ingin berdiri teguh di dunia kultivasi, mereka setidaknya membutuhkan basis kultivasi dengan 5 daun atau 6 daun.
Murid terkuatnya adalah Duan Museng, yang hampir mencapai avatar dua pemimpin. Memang, mereka cukup lemah. Ding Fanqiu memiliki basis budidaya 5 daun, Fan Xiwen memiliki basis budidaya 8 daun, dan Hua Wudao memiliki basis budidaya 6 daun. Ketika dia membuat perbandingan, dia benar-benar merasa murid-muridnya tidak bisa dipresentasikan. Karena itu, dia berkata kepada mereka, Anda harus bekerja lebih keras dalam kultivasi Anda. Petik 2. Iya, Tuan, mereka bertiga menjawab serempak. Mereka juga kaget. Tuan mereka tidak akan mempedulikan mereka seperti ini di masa lalu. Itu dianggap baik selama dia tidak menahan apapun dari mereka. Pada saat ini, suara seorang kultivator wanita terdengar dari luar aula besar. Zhao Yue meminta audiensi. Petik 2. Ketiga murid Lu Zhou secara naluriah berbalik untuk melihat. Lu Zhou berkata dengan tenang, biarkan dia masuk. Petik 2. Zhao Yue berjalan ke aula besar dengan dua pembudidaya wanita yang mengawalnya. Murid yang berdosa ini menghormati tuannya. Zhao Yue dengan hormat berlutut di tanah. Angkat kepalamu, kata Lu Zhou acuh tak acuh. Zhao Yue mengangkat kepalanya perlahan. Dia tersentak saat matanya bertemu dengan mata Lu Zhou. Teratai emas di dahi Zhao Yue telah menghilang. Saya berterima kasih atas belas kasihan Anda, Tuan, pembatasan sihir telah dicabut, kata Zhao Yue dengan sedikit gentar. Bagaimana basis kultivasi Anda? Saya telah pulih sekitar 1/5 darinya. Aku butuh 1 bulan untuk sembuh total, Zhao Yue menjawab dengan jujur. Ketika dia selesai berbicara, dia bersujud sambil berkata, saya tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan. Saya mohon kesempatan untuk menebus diri saya sendiri, Tuan. Petik 2. Setelah mendengar ini, Ming Xiyin dan Duan Museng juga berlutut. Meskipun Little Yuaner lebih lambat, dia juga mengikutinya. Namun, dia tampak bingung dengan ini. Lu Zhou melirik 3 orang lainnya sebelum dia berkata, Zhao Yue. Petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri, kata Lu Zhou. Terima kasih Tuan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Zhao Yue sangat senang. Lu Zhou memperhatikan bahwa kesetiaan Zhao Yue meningkat sebesar 15%. Saat ini, paviliun langit jahat lemah. Dia harus fokus untuk meningkatkan kesetiaan murid-muridnya dan meningkatkan basis kultivasi mereka. Pada saat yang sama, dia harus mendapatkan poin prestasi. Kebenaran di balik desa naga ikan telah terungkap, dan dia tidak bisa terburu-buru di pihak Wei Zuoyan juga. Ketika dia memikirkan hal ini, dia berkata, dalam beberapa hari ini, tuliskan semua metode kultivasi Anda dan tunjukkan kepada saya. Petik 2. Hah? Tuliskan metode kultivasi kami. Petik 2. Para murid tercengang. Lakukan. Tidak ada pertanyaan, kata Lu Zhou dengan nada yang tidak menimbulkan argumen. Iya Tuan. Petik 2. Lu Zhou telah memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan ini karena dia tidak yakin apakah murid-muridnya mengembangkan metode yang benar dan lengkap. Ingatannya yang hilang kemungkinan besar terkait dengan murid-muridnya. Jika metode kultivasi yang diajarkan kepada mereka rusak, itu akan menjadi hambatan besar bagi peningkatan mereka. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan pergi. Mereka berempat saling bertukar pandang. Oldford, kaulah yang punya otak, apa yang Master mainkan? Duan Museng bertanya sambil menggaruk kepalanya. Bagaimana saya tahu? Ming Xiyin membawa kotak itu dan mulai mempelajarinya. Dibandingkan dengan menuliskan metode kultivasinya, mempelajari kotak itu lebih menarik baginya. Zhao Yue berkata dengan emosional, bagaimanapun, tidak ada keraguan bahwa Tuan telah berubah. Petik 2. Kakak muda kelima, kau jauh lebih beruntung daripada kakak muda Tianxin. Nasibnya sekarang dalam ketidakpastian. Kami tidak yakin apakah dia bisa melakukannya, kata Ming Xiyin. Zhao Yue terkejut dengan kata-kata Ming Xiyin, apa yang terjadi dengan junior sister Tianxin. Ming Xiyin menghela nafas dan berkata, dia sekarang tertidur lelap, sebaiknya tidak bertanya lebih jauh. Saya tidak ingin menebak niat Tuan. Petik 2. Apa maksudmu Tuan itu berpikiran begitu sederhana sehingga kamu tidak ingin menebak niatnya? Duan Museng bertanya. Mata Ming Xiyin membelalak saat dia berkata, Kakak ketiga, saya tidak mengatakan hal seperti itu. Guru sangat cerdas. Petik 2. Mata Yuan kecil berbinar saat dia berkata dengan keras, oh, aku tahu, kamu mengatakan Tuan itu bodoh. Ming Xiyin membawa kotak itu dan menghilang ke udara tipis. Seorang rekan setim yang pemarah bisa membuat Anda lebih terluka daripada lawan yang paling tangguh. Dia pergi ke tempat yang tenang di belakang gunung. Begitu Ming Xiyin tiba, dia meletakkan kotak itu di atas batu. Dia membelai dagunya saat dia mempelajari kotak itu dengan saksama.
Kotak itu tidak seperti apapun yang pernah dilihatnya. Tidak ada celah, tidak ada takik, tidak ada penutup. Itu adalah kubus yang sempurna. Terlepas dari jenis kotak apa Anda, senjata tingkat surga pasti bisa menghancurkan Anda. Ming Shihin mengangkat tangan kanannya, dan separation hook dan scabbard muncul di tangannya. Dia mengayunkannya. Bam! Bunga api terbang. Baik senjatanya dan kotak itu tidak terluka. Luar biasa. Mata Ming Shihin membelalak. Akulah yang paling bodoh di sini. Guru tidak akan pernah memberi saya sesuatu yang sederhana untuk ditangani. Petik 2. Ming Shihin melihat alur di kotak itu. Matahari bersinar di atasnya, dan dia melihat pola yang unik. Mengapa ini mirip dengan separation hook and scabbard saya? Petik 2. Bab 127, Cara Membuka Kotak. Polanya diperjelas oleh sinar matahari. Ming Shihin tergugah. Dia meletakkan separation hook and scabbard ke dalam alur. Ketak. Bagian atas kotak itu berputar. Sekarang ada celah di semua sisi. Kemudian, dengan suara lain, celah itu menghilang, kembali ke bentuk aslinya. Kait dan sarung pemisahku. Ming Shihin sangat terkejut. Dia buru-buru mengambil senjatanya. Itu macet. Tidak, kait pemisahan dan sarung itu seperti daging hatinya. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Dia memegang separation hook and scabbard dengan sekuat tenaga. Bang, bang, bang. Ming Shihin mengayunkan tangannya dengan liar. Bebatuan dan batu besar di sekelilingnya hampir semuanya hancur, tetapi separation hook dan scabbard tidak akan terlepas dari kotak. Itu tersangkut di alur. Tidak mungkin, Ming Shihin ingin menangis. Apakah Tuan menyesal memberi saya senjata dan menemukan metode seperti itu untuk mendapatkannya kembali? Dia terus berpikir, itu tidak benar. Guru tidak perlu menggunakan metode rumit seperti itu jika dia ingin saya mengembalikan senjatanya. Petik 1. Pada saat ini, Duan Museng muncul dengan tombak tuannya. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Aku mencarimu kemana-mana. Petik 2. Kakak senior, aku khawatir aku tidak akan bisa berdebat denganmu, hook pemisahan dan sarungku macet. Ming Shihin menunjuk ke alur di kotak. Duan Museng berkata dengan nada tidak setuju dalam suaranya, itu hanya kotak busuk. Mundur. Apa yang akan kamu lakukan? Selanjutnya, petik 2. Petik 2, petik 2. Bam! Duan Museng menusuk kotak misterius itu. Kotak itu terlempar kembali dari benturan. Itu mendarat di dinding batu, meninggalkan penyok, sebelum jatuh ke tanah. Duan Museng melihat tombak tuannya. Itu baik-baik saja. Dia melihat kotak itu. Itu juga baik-baik saja. Dia memuji, ini sulit. Kakak senior, lihat, Ming Shihin menunjuk ke alur separation hook dan scabbard. Ada alur lain. Apa ini? Duan Museng bertanya, mengapa kamu tidak menyodoknya dengan tuan tombakmu? Ming Shihin merasa kotak ini menyukai senjata tingkat surga. Duan Museng dengan patuh mengikuti saran Ming Shihin. Dia mengangkat tombak tuannya sebelum dia menusukkannya ke alur di sebelah kait pemisah dan sarung Ming Shihin. Ketak. Tombak tuan tertancap di alur bundar. Seolah-olah beberapa mekanisme telah dipicu. Sebuah lubang muncul di permukaan kotak. Bam! Senjataku. Duan Museng berteriak, tertegun. Pembukaan itu melambungkan kedua senjata itu ke udara. Ming Shihin menggunakan primal ki-nya dan membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya. Hook pemisahan dan sarung kembali ke genggamannya. Overlord Spear terbang ke udara dan jatuh. Duan Museng dengan mudah menangkapnya oleh naga hias di sekitar batangnya. Kotak ini, aneh. Duan Museng memandang kotak itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Salah satu dari 6 sisi kotak sekarang memiliki lubang kecil. Ming Shihin menyadari kesadarannya sebelum dia berkata dengan bersemangat, saya mengerti. Selama kita menempatkan semua senjata kita di alur masing-masing, kita akan bisa membuka kotak tuan. Petik 2. Di bawah sinar matahari, pola alur di kotak terlihat sangat jelas. Ming Shihin mulai menunjuk ke banyak alur yang muncul di kotak. Ini adalah Jasper Sabre. Ini adalah pedang panjang umur. Ini adalah Amorous Hoop, dan ini Peacock Plume. Petik 2. Duan Museng kagum dengan ini. Dia berkata, saya ingin tahu siapa yang mendesain kotak yang sangat indah ini. Petik 2. Bagaimana saya tahu? Ming Shihin mengangkat bahu dan berkata, untungnya, kami menemukan rahasia untuk membuka kotak itu. Apa gunanya bagi kita? The Peacock Plume ada di tangan Seven Junior Brother. Jasper Saber dan Longevity Sword ada di tangan kakak tertua dan kakak kedua. Saya tidak berpikir siapapun di bawah langit mampu membuat mereka menyerahkan senjata mereka. Kata Duan Museng. Dia ingin menambahkan, bahkan Tuan tidak akan bisa melakukannya, tapi dia khawatir dia akan membawa masalah pada dirinya sendiri.
Jadi dia menelan kata-katanya dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Ming Xiyin mengangguk. Saya tidak berani mencari kakak senior tertua dan kakak senior kedua, saya akan melaporkan ini kepada Tuan. Guru sedang beristirahat sekarang. Sementara itu, mengapa kita tidak berdebat? Petik 2. Ming Xiyin sepertinya hampir menangis. Kakak senior ketiga, saya merekomendasikan Elder Hua sebagai gantinya. Anda bahkan tidak bisa mematahkan teknik kura-kura meskipun dia menahan diri. Bagaimana Anda bisa hidup dengan itu? Selain itu, dia adalah elit 6 daun. Dia jauh lebih cocok sebagai rekan latihanmu. Petik 2. Duan Museng berseri-seri dan berkata, Anda benar. Aku akan segera mencari Penatua Hua. Petik 2. Setelah Duan Museng pergi, Ming Xiyin terus mempelajari kotak itu lebih lama lagi di belakang gunung. Dia baru kembali pada sore hari dan membawa kotak itu ke aula besar Evil Sky Pavilion. Ketika Ming Xiyin tiba di aula besar, dia melihat gurunya, Yuaner kecil, Zhao Yue, Zhou Jifeng, dan yang lainnya semua berkumpul di sana. Mereka sepertinya sedang berdiskusi. Lu Zhou duduk di atas yang lainnya. Ketika dia melihat Ming Xiyin masuk, dia berkata, tepat pada waktunya. Petik 2. Ming Xiyin meletakkan kotak itu di lantai dan memberi hormat pada Lu Zhou saat dia berkata, Guru, saya telah membuka rahasia untuk membuka kotak ini. Petik 2. Oh, Lu Zhou merasa sedikit bersemangat, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah seperti biasanya. Meskipun muridnya ini agak sulit dikendalikan, dia sangat kompeten dalam menyelesaikan tugas. Untuk membuka kotak ini, 6 senjata harus dipasang ke dalam alur masing-masing. Coba lihat, Tuan, Ming Xiyin melambaikan tangannya, dan kotak itu melayang di udara. Ini adalah Jasper Sabre dan Longevity Sword, ini adalah bulu merak dan lingkaran asmara. Ming Xiyin memegang kotak itu pada suatu sudut sehingga sinar matahari dari luar aula besar akan menerangi alurnya. Seperti yang dikatakan Ming Xiyin, pola di permukaan kotak adalah pola senjata ke-6 muridnya. Tuan, kakak senior ketiga dan saya memasukkan senjata kami ke dalam alur tadi, dan celah ini muncul. Saya pikir kita membutuhkan 2 celah lagi sebelum kita bisa membuka kunci kotak, kata Ming Xiyin dengan nada bangga. Lu Zhou mengangguk. Kerja bagus. Petik 2. Ming Xiyin merasa seolah-olah dia melonjak dari kebahagiaan ketika tuannya memujinya. Dia membungkuk dan berkata, terima kasih atas kata-kata baik Anda, Tuan. Petik 2. Lu Zhou juga memikirkan hal itu. Dia bahkan telah mengubah bentuk anem agar sesuai dengan alurnya, tetapi usahanya tidak berhasil. Jelas, sistem tidak akan membiarkan Lu Zhou mengeksploitasi celah seperti itu. Dia membutuhkan Jasper Saber, Longevity Sword, dan senjata lainnya untuk membuka kotak ini. Namun, sekarang para murid jahat telah meninggalkan paviliun langit jahat, sedikit tidak praktis untuk mengandalkan mereka. Zhao Yue membungkuk dan berkata, Tuan, saya pikir kakak senior keempat adalah orang terbaik untuk membuka kotak misterius ini. Petik 2. Ming Xiyin terkejut dengan saran ini. Bagaimana? Lu Zhou bertanya. The Peacock Plume ada di tangan Seven Junior Brother. Junior Brother ke-7 memiliki hubungan yang baik dengan Junior Brother ke-8. Dengan kemampuan kakak senior keempat, tidak sulit baginya untuk menemukan kakak muda ke-8. Setelah kakak ke-7 ditemukan, tidak akan sulit baginya untuk menghubungi kakak tertua dan kakak kedua. Saya yakin mereka akan penasaran dengan isi kotak itu. Mereka pasti akan memikirkan cara untuk membukanya. Petik 2. Ming Xiyin masih tertegun. Lu Zhou mengelus janggutnya dengan tenang dan berkata, ide bagus. Petik 2. Ming Xiyin buru-buru berkata, Guru, kita harus meluangkan waktu untuk mempertimbangkan ini sebelum membuat keputusan. Dasar kultivasi kakak senior dan kakak kedua sangat dalam. Bagaimana jika mereka memutuskan untuk membunuh saya dan mengambil kotak itu? Petik 2. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengangguk. Mereka merasa bahwa Ming Xiyin ada benarnya. Lu Zhou, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya sambil mengelus janggutnya dan berkata, meskipun Yu Zhenghai dan Yu Sangrong adalah, mereka bersikap lunak terhadap junior mereka. Tidak pernah ada perselisihan internal di antara para murid sejak Evil Sky Pavilion mulai menerima murid. Saya yakin mereka tidak akan merugikan Anda. Petik 2. Ming Xiyin ingin menangis. Tapi, aku tidak percaya itu. Bab 128, mengajar murid ke-8. Itu akhir dari diskusi. Jangan kecewakan aku. Lu Zhou menatap Ming Xiyin. Ming Xiyin merinding ketika dia mendengar kata-kata Lu Zhou. Dia membawa kotak itu dan berbicara dengan nada sedih, ya, Tuan. Petik 2. Semua orang dipecat. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Lu Zhou melirik dashboard sistem.
Kemajuan membuka kotak telah muncul di daftar misi. Memang, dia tidak berpikir ada orang yang lebih cocok untuk tugas ini selain Ming Xiyin. Dia yakin Ming Xiyin adalah satu-satunya yang bisa dengan cekatan mengatur jalannya di antara penjahat yang berbeda ini. Hanya seseorang yang tidak tahu malu seperti Ming Xiyin yang dapat menyelesaikan tugas ini. Selain itu, berdasarkan ingatannya, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong tidak pernah memperlakukan junior mereka dengan buruk. Dia mengerutkan kening ketika dia berpikir, kalau begitu, mengapa mereka meninggalkan paviliun langit jahat? Ini membuatku pusing. Petik 1. Setelah Ming Xiyin meninggalkan aula besar dengan kotak di tangannya, seorang kultivator wanita masuk dan membungkuk sebelum dia berkata, Master Paviliun, Ye Tianxin tidak menunjukkan perubahan hari ini. Petik 2. Baiklah, jawab Lu Zhou acuh tak acuh. Ye Tianxin telah tertidur lelap, dan nasibnya masih dalam ketidakpastian. Tuan, kakak senior Tianxin tidak akan mati, kan? Little Yuaner bertanya dengan lembut. Saya tidak tahu, jawab Lu Zhou jujur. Jika dia meninggal, apakah Anda akan bahagia, Tuan? Yuaner kecil bertanya. Segera setelah Yuaner selesai berbicara, Lu Zhou membenturkan kepalanya dan menegurnya, sudahkah kamu menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu? Yuaner kecil menggosok kepalanya saat dia menjawab dengan cemberut, belum. Petik 2. Lalu, untuk apa kau berdiri? Sebuah surat. Yuaner kecil melompat dengan kecepatan kilat. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan sepucuk surat di tangannya. Lu Zhou tidak menegurnya karena ini. Sebaliknya, dia berkata, bacalah. Petik 2. Ini dari Jiang Aijian, kata Yuaner kecil sebelum dia melanjutkan membaca dengan keras. Senior-senior, saya telah menyampaikan pesan Anda kepada Wei Zuoyan. Seperti yang diharapkan, dia tidak terlalu memikirkannya. Juga, kamu benar, seseorang dengan posisi tinggi di istana tidak bersahabat dengan Wei Zuoyan. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Itu seperti yang dia prediksi. Wei Zuoyan telah bekerja keras untuk naik ke posisinya saat ini. Dia sekarang menjadi perwira penting dari Gritian dan memimpin pasukan yang tangguh. Jika seseorang muncul entah dari mana dan menyuruhnya untuk menyerahkan semua ini, dia tidak mungkin menyetujuinya. Kirim balasan ke Jiang Aijian, katakan padanya bahwa saya diberitahu tentang ini. Lu Zhou mengelus jenggotnya dengan tenang. Yuaner kecil berbicara dengan sedikit amarah dalam suaranya, Tuan, Wei Zuoyan ini membuat saya jengkel. Haruskah saya turun gunung dan membunuhnya? Petik 2. Bisakah seorang kultivator alam pengadilan surgawi membunuh seorang 7 daun atau mungkin seorang elit 8 daun? Lu Zhou bertanya. Yuaner kecil menundukkan kepalanya saat dia memutar jarinya. Wei Zuoyan tidak bergantung pada basis kultivasinya sendirian ketika dia menjadi panglima tertinggi dari 3 pasukan. Tarik satu helai rambut, dan seluruh tubuh bergerak. Dia berbeda dari Fan Xiwen. Fan Xiwen pernah masuk dalam daftar hitam. Dia hanya pion di dinas rahasia. Keluarga kekaisaran Yan Agung tidak akan menyibukkan diri dengannya bahkan jika dia mati. Namun, Wei Zuoyan berbeda. Ada banyak yang menginginkan kematiannya, dan ada juga banyak yang tidak. Apa yang kita lakukan sekarang? Yuaner kecil bertanya. Tidak perlu khawatir, aku menginginkan lebih dari hidup Wei Zuoyan, kata Lu Zhou dengan tenang. Setengah hari kemudian, Ming Xiyin meninggalkan paviliun langit jahat dengan membawa kotak itu dan bergegas ke markas Old Eight, Su Honggong. Ketika Ming Xiyin tiba, si tua ke-8, Su Honggong, sedang tidur siang di kursi kayu berlengan. Salah satu bawahan Su Honggong buru-buru berlari ke arahnya dan berteriak, pemimpin geng. Kita punya masalah. Seseorang telah menyusup ke punggung bukit. Petik 2. Su Honggong melompat dari keterkejutannya. Dia buru-buru bangkit dan menegur, kenapa kamu panik? Siapa yang berani menyerang Tiger Ridge di jam tangan saya? Petik 2. Begitu Su Honggong selesai berbicara, suara Ming Xiyin terdengar dari luar. Yo, saya melihat bahwa Anda menjadi lebih mengesankan sejak terakhir kali kita bertemu. Petik 2. Sosok Ming Xiyin muncul di hadapan Su Honggong. Dia menempuh 300 kaki dengan langkah dan mencapai Su Honggong hanya dalam sekejap mata. Gedebuk. Su Honggong berlutut dengan patuh. Perilaku rajanya telah benar-benar lenyap. Dia bertanya, kakak senior, Ye kamu, apa yang membawamu ke sini? Apakah saya tidak disambut di sini? Petik 2. Su Honggong berkata dengan sinis, mungkinkah kamu telah memutuskan untuk bergabung dengan Gang Tiger Ridge-ku? Itu keren. Mulai hari ini, Anda akan menjadi pemimpin geng Tiger Ridge. Aku akan memberitahumu gelar Raja Jahat juga. Saya tidak keberatan bermain biola kedua untuk Anda. Petik 2.
Hentikan itu. Ming Xiyin meletakkan kotak itu di atas meja di dekatnya. Dia duduk tanpa undangan dan berkata, saya tidak akan pernah meninggalkan Evil Sky Pavilion. Petik 2. Hah, saya di sini untuk sebuah misi. Petik 2. Misi macam apa? Jangan bilang kalau kamu di sini untuk membunuh kita. Su Honggong gemetar dalam hati. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran dan dahinya berkeringat dingin ketika dia mengingat pertemuannya dengan tuannya di dekat altar giok hijau. Aku tidak mengerti bagaimana seorang pengecut sepertimu cukup berani untuk meninggalkan Evil Sky Pavilion. Basis kultivasi Anda tidak sedalam basis kultivasi kakak senior, Anda tidak memiliki keberanian kakak senior kedua, dan Anda tidak memiliki otak kakak junior ketujuh. Mungkin, Anda diberanikan oleh fisik Anda sendiri. Ming Xiyin mengejek. Kakak senior, tolong jangan menghina saya seperti ini. Saya sebenarnya cukup cerdas, kata Zhu Honggong tanpa malu-malu. Kamu, itu benar? Jika aku tidak pintar, aku akan ditangkap oleh master hari itu di dekat altar giok hijau, kata Zhu Honggong, Old Eight dengan senyum puas diri. Oh, diamlah. Ming Xiyin memutar matanya dan berkata, guru hanya berpikir membawa Anda kembali ke gunung bukanlah prioritas saat ini. Jika dia melihat Old Seven, kita akan melihat apakah dia penyanyang. Petik 2. Zhu Honggong dibuat tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia melihat kotak itu dan berkata sambil tersenyum, kakak senior keempat, karena kamu tidak di sini untuk menangkapku, untuk apa kamu datang ke sini? Saya akan membantu Anda sebisa saya. Petik 2. Ming Xiyin menunjuk ke kotak di sampingnya dan berkata, kotak misterius ini milik Tuan. Itu hanya dapat dibuka dengan senjata adik ketujuh, kakak senior, dan kakak kedua. Junior Brother ketujuh adalah sosok yang sulit dipahami. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain mencari Anda. Petik 2. Kakak senior keempat, ini hanya sebuah kotak. Mengapa kita tidak membukanya dengan pisau? Tidak perlu senjata tingkat surga, kata Zhu Honggong sambil menghunus pedang seorang bawahan yang berdiri di sampingnya. Ming Xiyin tidak menghentikan Zhu Honggong. Dia duduk di kursi kayu berlengan, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Old Eight mengacungkan pedangnya dan menebas tanpa ampun. Bang! Percikan terbang di udara saat pedang itu patah menjadi dua dan jatuh ke tanah dengan dentang. Mata Zhu Honggong hampir keluar dari rongganya. Dia melihat kotak misterius itu dan menelan ludah. Astaga, mengapa kotak ini sangat kuat? Petik 2. Jika saya tahu jawabannya, apakah saya akan berada di sini? Ming Xiyin mengambil buah anggur di sampingnya dan memakannya. Dia meludahi kulitnya dari waktu ke waktu. Kakak keempat, aku benar-benar bertanya-tanya. Paviliun langit jahat memudar, dan dunia kultivasi sedang menunggu kehidupan tuannya habis. Saat waktunya tiba, semua harta di Evil Sky Pavilion akan dijarah. Mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini? Diam, bentak Ming Xiyin. Gedebuk. Zhu Honggong berlutut lagi. Dasar pengkhianat, pencela patriark, adalah satu hal bagimu untuk meninggalkan Evil Sky Pavilion, tapi kamu berani mengutuk tuanmu. Apa yang guru pernah lakukan padamu? Ming Xiyin mencaci. Zhu Honggong menggaruk kepalanya. Saya baru saja dipukuli. Tidak ada permusuhan nyata di antara kita. Apakah Anda tahu apa yang terjadi dengan kakak senior ke-6 Anda? Kakak senior Tianxin. Basis kultivasinya hancur, dan nasibnya berada dalam ketidakpastian. Dengarkan aku, jangan melawan Tuan. Saya bisa mengerti mengapa Anda ingin meninggalkan paviliun langit jahat, tetapi jika Anda melakukan sesuatu di belakang punggungnya, Ming Xiyin berkata dengan dingin. Kakak senior, Anda salah menuduh saya. Saya tidak melakukan hal seperti itu. Zhu Honggong menegakkan 3 jari dan bersumpah demi surga. Bab 129, Pikiran Murid Ketujuh. Zhu Honggong mengambil setengah langkah ke depan dan melanjutkan, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak layak untuk master sejak aku meninggalkan Evil Sky Pavilion. Ketika Anda meminta saya untuk menyelidiki penculikan di keluarga Qi, saya menyelidikinya secara menyeluruh. Seseorang melakukan kejahatan menggunakan nama Tiger Ridge. Kami dijebak. Petik 2. Aku tidak menanyakan tentang sanak saudara Little Junior Sister. Mengapa Anda menganggap komentar umum sebagai serangan pribadi? Ming Xiyin bertanya. Zhu Honggong menarik wajah dan berkata, saya tidak akan bisa membersihkan nama saya bahkan jika saya mencuci diri di sungai Yangtze. Petik 2. Cukup, saya tahu Anda tidak berada di balik penculikan di keluarga Qi. Anda tidak begitu berani. Ming Xiyin memutar matanya. Ketika Zhu Honggong mendengar ini, dia sangat gembira. Dia berkata dalam upaya untuk menyanjung Ming Xiyin, aku tahu kamu adalah orang yang paling bijaksana, kakak senior keempat. Guru tidak mengatakan apa-apa, bukan? Petik 2.
Guru bahkan tidak terlalu memikirkan Anda. Anda seharusnya tidak memiliki pandangan yang berlebihan tentang diri Anda sendiri. Pada titik ini, Ming Shiyin terus berkata dengan ekspresi tegas, kembali ke topik. Anda telah melihat kotak itu. Apakah Anda tahu di mana Old Seven sekarang? Petik 2. Zhu Honggong terkekeh dan berkata, itu lucu, kakak senior keempat. Bagaimana saya tahu di mana Seven Senior Brother berada? Namun, Anda bisa mencoba mencari di Crouching Dragon. Saya mendengar markas Darknet terletak di sana. Old Eight, kamu belum pernah menjadi perencana sebelum ini. Apakah Anda mencoba untuk membuat saya menyakiti? Ming Shiyin tiba-tiba merendahkan suaranya. Begitu Ming Shiyin selesai berbicara, tepuk tangan terdengar dari balik layar. Si Wuya yang tampan muncul dengan anggun di hadapan mereka. Old Seven, Ming Shiyin memelototi Zhu Honggong, Old Eight. Bukankah kamu bilang kamu tidak tahu di mana dia? Si Wuya berjalan perlahan. Dia membungkuk sebelum dia menyapa, salam, kakak senior keempat. Petik 2. Meskipun si Wuya adalah junior Ming Shiyin, sikap ceroboh si Wuya membuatnya merasa tidak nyaman. Dia lebih suka berada di perusahaan Zhu Honggong. Mungkin, itu karena dia tahu akan sulit memanipulasi orang yang cerdas. Namun, karena dia senior, dan dia ada di sini atas perintah tuannya, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Akhirnya, dia berkata, Old Seven, tidakkah ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain menguping? Kamu bercanda, kakak senior keempat, aku sudah berada di Tiger Ridge selama ini. Itu normal bagi seorang kakak laki-laki untuk mengunjungi adik laki-lakinya, bukan? Saya tidak mengharapkan Anda untuk menghiasi kami dengan kehadiran Anda, kakak senior keempat. Si Wuya berjalan di sepanjang sisi kiri ruangan. Dia mengangkat ujung jubahnya dengan kedua tangan dan duduk. Sejak kau mendengar percakapan kita, aku tidak akan bertele-tele. Pinjamkan aku bulu merakmu untuk sementara waktu, kata Ming Shiyin. Pandangan si Wuya tertuju pada kotak misterius itu. Meskipun ekspresinya tidak mengkhianati emosinya, dia terkejut di dalam hati. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kotak yang begitu aneh. Namun, dia tidak menganggapnya aneh karena tuan mereka memiliki banyak harta yang dimilikinya. Dia berkata dengan tenang, saya dapat meminjamkan Anda bulu merak saya, tetapi saya ingin berbicara sedikit jujur dengan Anda, kakak senior keempat. Petik 2. Tidak perlu itu. Saya berbeda dari Anda berdua. Lebih baik jika Anda meminjamkan saya senjata Anda, ayo, tempatkan peakok plume Anda ke dalam alur ini. Ming Shiyin sangat berhati-hati. Dia tidak ingin mendengarkan kata-kata Old Seven yang memikat. Hati si Wuya sedikit bergerak, tapi ekspresinya tetap tenang. Dia berkata, kakak senior keempat, kamu jauh lebih berhati-hati dibandingkan dengan saat terakhir kita bertemu. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. The Peacock Plume muncul di atas telapak tangannya, berputar-putar. Mata Zhu Honggong berubah menjadi hijau karena iri. Dia bergumam pelan, saya yakin berharap saya akan mendapatkan senjata tingkat surga suatu hari nanti. Petik 2. Si Wuya meraih Peacock Plume dan berjalan ke kotak misterius itu. Dia berkata, jika kotak ini berisi item yang dapat mengontrol kita, apakah kamu masih akan membukanya? Ming Shiyin tertegun. Si Wuya memperhatikan perubahan ekspresi Ming Shiyin dan dengan sengaja memperlambat gerakannya. Ming Shiyin mengangkat tangannya dan berkata, tunggu. Petik 2. Ada yang ingin kau katakan, kakak senior keempat. Saya selalu penasaran, saat itu, mengapa Anda, Old Eight, Elder Senior Brother, dan Second Senior Brother tiba-tiba meninggalkan Evil Sky Pavilion. Ming Shiyin bertanya. Si Wuya sepertinya tidak terkejut mendengar pertanyaan ini. Dia menyingkirkan Peacock Plume dan meletakkan tangannya di punggung. Dia berkata, kakak senior keempat, jika seseorang memegang pisau di lehermu, dan kamu tidak memiliki cara untuk melawan. Satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Maukah kamu lari? Petik 2. Ming Shiyin terkejut dengan pertanyaan ini. Dia tidak menjawab pertanyaan itu. Si Wuya kembali ke kursinya dan duduk kembali perlahan. Dia berbicara dengan riang, pavilion langit jahat memiliki terlalu banyak musuh. Sejak 10 elit besar menyerang Gunung Pengadilan Emas, semua orang menunggu kehidupan tuannya habis. Ketika saatnya tiba, bahkan jika kakak senior dan kakak kedua tidak pergi, masih akan sulit bagi kami untuk menghindar wabah belalang. Petik 2. Ming Shiyin mendengus dan berkata, mereka bahkan tidak sekuat belalang. Petik 2. Apakah kamu begitu percaya pada Tuan? Si Wuya bertanya dengan tenang. Diam. Ming Shiyin tiba-tiba mengangkat suaranya. Dia menatap si Wuya sambil menegurnya, yang ketujuh, jangan lupakan akarnya. Saya tidak menyalahkan Old Eight karena telah ditipu oleh Anda. Namun,
bagaimana mungkin Anda tidak dapat membedakan antara yang benar dari yang salah, dan kegelapan dan terang? Petik 2. Itu normal bagi seorang senior untuk menegur seorang junior. Namun, saat si Uya mendengar ini, ekspresinya tetap tenang. Tidak ada fluktuasi dalam ekspresinya sama sekali. Kakak senior keempat, karena kamu tahu aku bisa membedakan antara kegelapan dan terang, bagaimana kamu tahu tempat aku berdiri sekarang tidak dalam terang? Kamu, Ming Shiyin melambaikan tangannya dan berkata, kamu selalu memiliki lidah yang fasih. Petik 2. Kau menyanjungku, kakak keempat. Petik 2. Bagaimanapun, guru pernah mengajarimu. Itu fakta yang tak terbantahkan. Kata Ming Shiyin. Si Uya tersenyum tipis. Dia bertepuk tangan dan berkata, sulit dipercaya bahwa kamu akan membela Tuan seperti ini setelah perpisahan singkat kita, kakak senior keempat. Dibandingkan dengan Ming Shiyin yang lama, tingkat perubahan ini di luar dugaannya. Aku berbeda denganmu. Ming Shiyin duduk dan mengambil anggur yang tersisa di piring. Dia sengaja meludah kulit buah anggur ke kaki si Uya. Si Uya melihat ke kotak misterius itu dan berkata, kakak senior keempat, jika kamu memintaku untuk membuka kotak ini sebagai kakak senior, aku tidak akan keberatan dan akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, jika ada hal lain, saya khawatir saya tidak akan bisa bekerja sama. Petik 2. Ming Shiyin yang baru saja tenang merasakan amarahnya berkobar lagi. Bang! Hanya dengan satu pukulan dari telapak tangan Ming Shiyin, meja di sebelahnya roboh. Dengan gerakan secepat kilat, dia melancarkan serangan energi ke si Uya. Bang! 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 Si Uya menepuk tanah dengan ringan. Dia mundur dengan mudah. Salah satu lengannya berada di punggungnya saat dia memblokir serangan energi Ming Shiyin. Bang! 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 Hanya dalam sekejap mata, bagian dalam punggungan dipenuhi dengan energi yang melayang di udara. Ming Shiyin menyerang sementara si Uya mundur. Tak satu pun dari mereka memberi 1 inci pun. Su Honggong tercengang. Dia buru-buru bangkit dan melambaikan tangannya sambil berteriak, kakak-kakak, tolong berhenti. Jika Anda terus begini, saya khawatir punggung kecil saya akan robek. Petik 2. Orang-orang dari Gang Tiger Ridge terus mundur. Mereka hanya bisa melihat dari jauh. Mereka tidak berani campur tangan. Bang! 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 Ming Shiyin mendaratkan 3 serangan telapak tangan lagi pada energi pelindung si Uya. Si Uya melakukan backflip dan mendarat di kakinya. Dia berkata sambil tersenyum, kakak senior keempat, selamat telah memasuki alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Kamu memalukan. Sebagai kakak senior Anda, adalah tanggung jawab saya untuk mendisiplinkan Anda. Ming Shiyin menginjak salah satu kakinya di tanah. Ledakan. Jejak kakinya tertinggal di tanah. Seperti anak panah yang ditembakkan, Ming Shiyin melesat ke arah si Uya.